sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian penerimaan hasil Kepala Agama dari Manado yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Adnan Abdullah. Pada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina yayasan, sekaligus ketua yayasan, Bapak Dr. Suyanto Yusuf. Yang saya hormati Bapak Ibu wali orang tua siswa MAK Mandani Manado yang kami banggakan, staf Dewan Guru MAK Mandani Manado yang saya juga hormati, adik-adik sekalian, siswa-siswa yang ada hadir pada hari ini, saya banggakan dan cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir pada pagi hari ini menjelang siang untuk menghadiri undangan kami dalam rangka penyerahan hasil ujian tengah semester, kemudian ada tentang rapat perdana dengan orang tua siswa yang baru, dan kebetulan pada tahun ini juga ada komite sudah berakhir masa jabatannya. Salam dan salam kita terkepada juga kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan insya Allah berikan rahmatnya sampai pada umatnya yang masih setia menjalankan saya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Hari ini acara intinya adalah penyerahan hasil. Kenapa kami adakan untuk penyerahan hasil? Supaya kita ada kesempatan untuk memperbaiki anak-anak kita untuk menghadapi semester lagi. Ya, semester ganjil. Karena 6 bulan satu kali semester, 3 bulan UTS, ujian tengah semester. Ya, itu tujuan kami untuk mengundang juga yang pertama, supaya segala macam kekurangan anak-anak kita di sini hari ini sedikit saya sampaikan. Yang pertama, yang sebelumnya saya terbuka sekaligus untuk kalau kita terbentuk komite, maka tentunya kita Bapak Ibu lihat masalah madrasah kita untuk ke depan. Nanti itu insya Allah sebentar dari pembina yayasan sendiri akan sama-sama dengan kita untuk membicarakan hal itu. Tapi saya hanya pertama saya fokus pada siswa kita di sini. Yang pertama, saya mau perlu sampaikan bahwa kita di sini apel masuk supaya orang tua sudah tahu. Jam 7.15 itu apel, 15 menit kemudian jam 7.30 sudah proses KBM. Supaya kenapa ini saya sampaikan? Kalau saya presentasi rata-rata kita hampir 50% siswa kita datang nanti jam 8, bahkan ada yang datang jam 9. Iya. Dengan segala macam problema yang ada kami tanyakan, rata-rata siswa yang saya tanyakan hampir setiap hari adalah bangunnya telat. Jam berapa bangun? Jam 7. Kenapa ini saya sampaikan pada orang tua? Supaya kita saling. Yang berikut, waktu pulang itu jam 1.50 menit, jadi kita hitung jam 2. Jam 2 itu sudah pulang.
Kemudian perlu kami sampaikan, mungkin kalau waktu datang ada orang tua antar atau ada yang masih aman-aman itu, cuma waktu pulang ini saya permohon untuk pada orang tua kita kerjasama, paling tidak anak kita sampaikan, jangan jemput orang yang paling tidak bukan keluarga. Karena banyak kejadian kita di sini yang jemput itu orang lain, sehingga tidak sampai di rumah tepat waktu. Kalau rumahnya di utara, kadang mereka ke barat. Kita sudah ingatkan di sini, tapi juga orang tua juga ikut. Karena tidak sepenuhnya juga kami. Karena kalau sudah pulang itu kadang bukan kami bertanya, tapi sudah ada orang tua juga ya. Banyak orang tua yang telepon, jam berapa pulang Pak? Anak saya sejam 3 belum ada, sejam 4 belum ada. Ya. Setelah sedikit ternyata banyak yang singgah-singgah. Singgah-singgah kenapa? Karena yang bawa itu yang suka singgah, tidak jelas. Orangnya itu Bapak Ibu, anak-anak kita. Kami di sini sudah berusaha, tapi mereka pintar. Kalau ditegur di sini tunggu berjalan kaki, tapi jauh sana ada yang menunggu. Kami setiap hari saya dari pihak sekolah ingatkan itu hati-hati deh. Ya, sekarang ini hati-hati. Teman Pak, orang tua tahu nggak tahu. Katanya teman, tapi orang tua tidak tahu. Oke, itu yang barangkali. Yang berikut, masalah kehadiran dimohon. Kalau sudah melebihi dari 3 hari, orang tua datang kalau minta izin. Ya, memang itu ada HP ada, tapi apalagi sakit sekarang. Saya sudah temukan beberapa orang tuanya punya HP dia pakai untuk minta izin sakit. Tanya orang tuanya, Pak, enggak sakit dia? Ada ini. Ya ada Bu. Ya, dia pakai orang tua punya HP minta izin sakit. Maka saya bilang Pak wali-wali kelas, orang jangan 100% percaya itu. WA itu kadang-kala anak sendiri yang bilang sakit itu, padahal orang tuanya tidak tahu, kasihan. Gitu. Jadi orang tua kita, kewaspadaan kita itu sama-sama Bu, kita jaga hati-hati. Toh juga orang di sini dari banyak guru juga tetap ada banyak saya kecolongan. Ya. Jadi makanya hanya orang tua yang juga harus kerjasama baik dengan guru-guru. Karena tidak sepenuhnya kalau gitu. Yang berikut ini penting Bu. Anak-anak kita ini berbicara KBM, karena orang tua tidak tahu. Paling tidak catatannya yang diperiksa. Karena ada anak-anak catatannya itu dikasih tinggal. Tiap masuk, ini orang tua juga harus tahu, tiap masuk dia ganti buku. Mana buku itu Pak tinggal di mana? Ada yang enggak, ini jadi masalah itu. Bagaimana mau belajar deh kalau tidak ada catatan? Ya. Hampir saya rata-rata siswa begitu. Ada pekan orang tua, paling tidak sih kita kerjasama lah untuk di rumah juga harus tahu. Paling tidak, kamu hari ini belajar enggak? Ada, mana itu catatan, mana yang kamu belajar? Karena ada siswa, paling banyak itu guru sementara mencatat, semua mencatat, mereka cuma bila ini. Tapi guru kadang-kadang juga berikan banyak teguran-teguran. Tapi sampai di rumah juga kadang-kadang juga orang tua tidak mau tahu dengan apakah dia belajar atau tidak. Jadi kami juga di sekolah kesulitan. Kalau kita saling periksa di sekolah, periksa, kemudian di sana juga saling mengawasi, saling menjaga, saling tanya. Jadi barangkali itu ya ini untuk khusus anak kita. Iya. Yang barangkali yang kami sampaikan terakhir adalah masalah baju Bu, seragam. Karena Pak ini juga penting. Kalau 2 hari atau 3 hari, itu orang tua sebetulnya. Ada siswa yang banyak sekali kayak pada
Karena dia salahkan dari mama, dia bilang mau serba salah, mau salah kasih salam ke mama. Ya. Paling tidak diawasi, diingatkan. Anak-anak itu begitu. Seragam hari ini putih abu-abu, dia pakai batik. Berapa hari saya bilang pulang dulu, kasih suruh pulang jauh, doi lagi keluar. Kalau nggak mau kasih juga pulang, jadi kacau semua. Karena kan aturan sudah tidak berguna. Hanya begitu. Jadi juga orang tua juga harus tahu dari sana. Iya. Itu barangkali yang berhubungan dengan orang punya siswa di sini, Bu. Memang banyak kekurangan, tapi kita harus sama-sama bagaimana kita saling mengawasi untuk orang tua di sekolah, guru, dan orang tua yang ada di rumah, bapak ibu juga saling mengawasi. Yang terakhir, paling tidak jadi sedikit untuk keadaan sekolah kita ini, Bu. Ini kalau ke depan ada nanti akan sebentar juga akan pembina yayasan, sekaligus kita saling sharing, saling bicarakan itu. Tapi paling tidak hari ini kita akan bentuk secara singkat saja untuk pengurus komite itu. Karena kita sekarang ini masih banyak kekurangan yang dari segi fasilitas, terutama dari ruang kelas. Iya. Ini yang ada ini memang yayasan sudah secara pribadi ini ya. Ya, belum ada yang ikut sertakan dengan komite. Ya, mudah-mudahan kita ada rencana ada 2 ruang di sana kita bangun. Ada juga dari pembina, kemudian paling tidak ada komite itu terlibat walaupun dengan cara bagaimana bukan. Ya, karena kalau ada komite itu bisa jalan itu. Ya. Tahun lalu pernah kami sampaikan, mungkin tahun ini kita sudah akan jalankan kalau sudah terbentuk komite dan kami akan serahkan pada komite. Ada rencana untuk mencari dana itu kotak infak kemudian kepada orang tua masing-masing itu. Hasilnya atau setiap bulan 2 minggu 1 kali komite yang ada catatan komite yang kelola. Iya. Supaya mudah untuk bantu itu berapapun yang dari orang tua. Itulah kotak infak itu. Hanya itu, karena kita tidak sini masih kosong, masih tidak ada itu SPP, istilahnya SPP tidak ada, masih gratis. Cuma dengan jalan begitu kita kan tidak terbebani pasar. Sedikit-sedikit kalau misalnya barangkali yang dikumpulkan dari keikhlasan dari orang tua, ada kotak infak. Ini kotak infak sudah ada sekitar 120. Pada orang tua satu saja 1 bulan. Dan itu nanti akan bagaimana dia punya teknisnya nanti akan komite dengan madrasah dengan yayasan yang akan menentukan bagaimana cara teknisnya. Barangkali itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, Bu, anak-anak kita, anak-anak bapak ibu juga anak-anak kami di sini. Ya, kan tidak ada yang sekarang. Kami hanya tinggal kasih nasihat, betah-betah pun kadang itu. Apalagi bawa pukul. Sehingga ada zamannya sekarang bawa pukul. Karena kita cuma beri nasihat. Tapi kadang-kadang sesuatu anak-anak kita bukan main. Ya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Harus kita optimis untuk anak-anak kita ke depan. Oke, barangkali itu yang sedikit kami sampaikan sebagai pengantar pada hari ini. Dan atas kehadiran Bapak Ibu, kami atas nama Madrasah Alia Kejuruan Madani Manado mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami serahkan kepada yayasan untuk memberikan sambutan, sekedar tambahan saja untuk orang tua wali yang kelas 11. Sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tanggal 26 kita akan mengadakan kegiatan Keping Day di Hotel Nuansa Teli. Jadi untuk kelas 11. Jadi Keping Day itu adalah acara seremonial yang dilaksanakan oleh
sekolah kesehatan sebelum turun praktek. Jadi mereka mengucap janji sebelum mereka turun lapangan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu mungkin sekedar informasi tambahan. Tanggal 26 di Hotel Nuansa Teri. Selanjutnya kami minta kesediaan dari pembina Yayasan Madani Manado untuk memberikan sambutan pada Dr. Suyanto Yusuf. Kami persilakan. Mau duduk atau berdiri ini bagus? Duduk coy, dapat lihat kok semua Kang. Iya. Yang di muka kok tinggi-tinggi semua jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti so makan dari rumah ini. Soalnya tidak perlu mau sedia makanan ini Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang sangat besar yang Dia berikan kepada kita sekalian, walaupun orang ada darah tinggi, ada kolesterol, asam urat, ada asam lambung, asam kinoi, semua boleh hadir di tempat ini. Saling silaturahim, saling bercerita antara sesama kita, saling tersenyum dan bahagia. Sehingga hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena orang boleh baku dapat semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bulan ini adalah bulan syafaat dan insya Allah syafaat Rasulullah tetap akan tercurah kepada kita sekalian, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak dengan diberikannya tambahan kesehatan, kekuatan, tambah doi, tambah kaya, amin. Ya, tambah sejahtera, tambah bahagia, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Madrasah MAK Madani Manado Bapak Armin Abdullah beserta Dewan Guru, staf yang kami hormati, kami banggakan. Kita doakan semoga para Pak Camat dan stafnya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam membimbing anak-anak kita semua. Kalau nyanda sabar habis lagi. Kalau nyanda tabah habis lagi. Semoga juga dilimpahkan kebahagiaan dan rezeki. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami banggakan orang tua dari anak-anak kami yang di MAK Madani Manado. Ada Pak Fardi, ada Komdan di belakang. Seharusnya mesti di muka ini Pak Komdan. Yang kedua ada, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi yang saya kenal-kenal saja, ada Ibu Heni, Lurah Maasing, ada juga Haji Titi dan lain-lain. Kalau semua panggil dari muka sampai belakang, semua sama mau panggil absen ini. Jadi semuanya yang terhormat saja ya. Saya kenal semua ini dia, tapi tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang semester 10 ya. Sudah melakukan MIT kelas 11, kelas 12 semuanya sudah melakukan MIT sebagai dalam rangka untuk mengevaluasi hasil belajar daripada siswa. Yang kedua, mengevaluasi hasil mengajar dari guru-guru MAK Madani Manado. Ini yang saya pesankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena anak-anak yang baru masuk dari SMP, MTS, ada perubahan perilaku yang tadinya perilaku enak-enak, senang-senang, sudah mulai masuk pada fase serius ya. Sudah masuk pada fase serius untuk di SMA, dia mulai mandiri dan lain-lain. Untuk itu kesuksesan daripada kita semua itu bukan hanya tergantung dari sekolah, tetapi tergantung dari orang tua,
tergantung dari murid, tergantung dari fasilitas yang orang siapkan. Tapi dari pengamatan kami, selama ini MAK Madani Manado tetap masih eksis dalam proses belajar mengajar, ya, terutama sekolah-sekolah madrasah yang ada di Kota Manado, bahkan se-Sulawesi Utara. Kita termasuk sekolah swasta yang masih menjadi unggulan daripada Kemenak Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara. Tepuk tangan dulu. Yang berikut saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Camat dan staf guru karena semakin hari setiap waktunya ada perubahan, baik perubahan waktu mengajar, perubahan kualitas, perubahan kebersihan dan lain-lain. Itu yang kami tekankan. Kehadiran guru-guru sudah di atas 85% hadir semua. Jadi ada perubahan. Jadi itu yang kami tekankan, tidak ada lagi guru yang tidak hadir kecuali ada halangan yang sangat mendesak. Saya juga mengawasi di sekolah-sekolah negeri, ternyata juga masih ada juga guru-guru yang tidak masuk. Tetapi memang wajar dalam artian bahwa ketersediaan guru terpenuhi, tinggal waktu guru itu yang mungkin menyesuaikan dengan waktunya. Tetapi semakin hari semakin baik. Yang berikut, untuk proses belajar mengajar tetap kami mempertimbangkan kualitas Bapak Ibu. Sekarang sudah belajar merdeka, artinya bebas. Mau backing apa, mau belajar di mana terserah. Begitu Pak Camat Kang. Tetapi ada kurikulum Bapak Ibu, jadi tidak serta-merta. Yang kedua, penilaiannya sudah ada di sekolah. Sudah ada di sekolah untuk masuk ke perguruan tinggi. Dulu kalau nyanda lulus ikut ujian nasional, nyanda bisa mau maju masuk. Tapi sekarang sudah ditentukan di sekolah, lebih enak lah. Makanya sekolah lebih fleksibel, lebih banyak banyak variasinya. Jadi kami juga selalu berkeinginan menekankan kepada pihak sekolah, ekstrakurikuler tetap jalan, karena itu salah satu yang bisa membahagiakan anak-anak. Kalau semua mau belajar terus, dorang gampang pastiu, toh? Makanya, waalaikumsalam Bu. Ekstrakurikuler orang jalan semua. Di antaranya pramuka ada ya, pramuka, kemudian pencaksilat masih ada, kemudian ada olahraga, ada baksos Bapak Ibu. Sekarang dokter juga akan turun langsung ke lapangan, ke masjid-masjid terutama yang ada di seluruh Kota Manado untuk melakukan bakti sosial berupa pengobatan massal dengan sunatan massal. Jadi anak-anak orang kasih belajar dulu, libatkan dulu, tetapi yang khusus yang sudah lakukan Keping Day ya. Keping Day. Kenapa harus setelah Keping Day? Karena Keping Day itu adalah sebuah acara yang diambil sumpahnya sebagai asisten tenaga kesehatan. Karena apa Bapak Ibu? Di bidang kesehatan itu tidak sembarang untuk membocorkan rahasia, tidak sembarang untuk memeriksa dan lain-lain. Makanya di situ ada pembekalan secara mental, spiritual, secara aturan, dan kemudian pembelajaran kompetensi. Jadi tidak sembarang. Makanya yang mau ikut itu kami bersama-sama ikut baksos. Makanya sudah beberapa tempat kan kami melakukan baksos. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ada di masjid-masjid. Saya khutbah dulu, kemudian langsung dengan pengobatan massal. Yang kemarin sunatan massal ada di Minahasa Utara. Jadi semua siswa yang kelas 12 ya. 12. Kelas 12 itu kami turut sertakan. Karena kalau mereka biasa untuk bertemu dengan masyarakat, sudah terbiasa untuk melayani masyarakat, mereka tidak gugup lagi untuk praktek. Biasanya siswa-siswa MAK Madani Manado menjadi bukan membanggakan diri, tetapi memang harus orang bangga juga, karena di puskesmas, di klinik, biasanya MAK Madani Manado itu menjadi siswa yang mendapat perhatian yang serius, karena keterampilannya dan kecakapan yang ada yang sudah terbina pada saat di sekolah. Jadi kalau mau bilang praktek, orang siswanya tidak gugup-gugup lagi, terbiasa karena sudah berhadapan dengan orang-orang dan sudah terbiasa di klinik.
Jadi di klinik Madani juga sebagai pusat mereka untuk melakukan praktek bersama di situ. Jadi ada bimbingan, ada dokter ini, saya dengan teman-teman perawat di dalam itu membimbing langsung. Itu makanya kenapa Keping Day itu penting. Jadi mereka akan diikutkan di kegiatan-kegiatan baksos dan praktek menambah wawasan di klinik-klinik yang ada di Kota Manado. Kalau mau suka di luarnya tidak apa-apa. Mau suka di Bitu, mau kata mau Magut, tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Toh? Karena ada yang begitu tuh, suka di Jakarta, suka di Singapura, mau praktek. Yang berikut Bapak Ibu, ini penting juga, jaga anak-anak kita, karena sekolah juga tidak mau ada perkelahian antara siswa. Kalau ada perkelahian, jangan tunggu besok, langsung selesaikan hari ini. Kemudian yang berikut, saya belum mendengar ada pencurian di kelas. Ya, pencurian di kelas, ada kenakalan-kenakalan yang sangat berat di kelas, tidak ada. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu mohon maaf sekiranya kami melakukan sidak 1 saat dengan mengambil beberapa sampel ataupun seluruh siswa untuk dilakukan tes narkoba. Ya, karena di klinik juga ada alat tes narkoba. Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi Sulut. Mereka sudah mengiyakan, dan kalaupun ada edukasi itu bisa kita kasih penyuluhan. Karena narkoba sekarang sudah masuk di SMP, SMA, mau bilang sekolah yang bagus, mau sekolah yang besar, tetap dorang masuk semua. Narkoba sudah merajalela, jadi Pak Camat tetap guru-guru mengidentifikasi secara fisik, dapat lihat kok ini orang yang pakai narkoba dengan nyanda. Ya, dapat lihat, tapi tetap Pak Camat ada satu waktu tetap orang harus berikan edukasi tentang narkoba, ya. Nanti kita juga akan undang dari luar-luar untuk materi-materi tambahan untuk anak-anak, termasuk Palang Merah, Kang. Itu seperti itu. Yang berikut Bapak Ibu, kami melihat toilet sudah bersih, halaman juga sudah bersih. Sebab kalau memang kotor, mau belajar juga bisa. Apalagi sekolah ini sedikit-sedikit ada kunjungan. Ya, saya kurang tahu kalau siapa ini sekolah jauh begini, suka sekali dorang datang di sekolah ini dia. Ya, dorang dari Kemenak. Ya, karena dorang rasa senang kalau datang di sini. Iya. Minggu ini sebenarnya sebentar ya, kami akan menghadap Ibu Kakanwil Kemenak dengan Kakandepak Kemenak Kota Manado. Untuk karena baru kan Kakanwil baru, Kemenak baru Kota Manado, jadi kita harus sounding, melaporkan dan lain-lain. Yang berikut Bapak Ibu, untuk kedepannya 2023 bukan hanya sekolah yang akan diakreditasi, sampai puskesmas dan klinik pun semua mulai diakreditasi. Nah, akreditasi tentunya dari sisi akademik Pak Camat sudah siapkan. Dari fasilitas kita akan siapkan bersama-sama. Yang kita perlukan itu adalah kerjasama dari Bapak Ibu supaya orang akreditasi mulai naik dan bisa menjadi perhitungan sebentar. Ya, jadi kita akan bicarakan tidak ada uang komite. Kita juga sudah ikut rapat di sekolah-sekolah negeri unggulan Bapak Ibu. Karena saya juga salah satu komite. Walaupun guru-guru mereka diberikan biaya, fasilitas mereka dibangun oleh negara, tetapi ada saja permintaan komite untuk masalah-masalah meningkatkan keunggulan daripada sekolah itu. Nah, makanya kami tidak meminta uang komite. Kalau di sekolah-sekolah negeri ada uang komite kan, ada 150, ada 250 Bapak Ibu. Ya, setiap bulan. Jadi kita tidak meminta uang komite. Mari Bu Haji, kita hanya meminta kerjasama dan ikut serta sama-sama, karena orang sudah merasa bahwa sekolah ini orang punya semua. Ya, bukan ada 1 orang 2 orang, tapi orang ini sudah merasa bahwa sekolah ini adalah sekolah kita, ya, sekolah kita bersama. Jadi keinginan saya punya keinginan besar sebenarnya Bapak Ibu untuk sekolah ini. Jadi kita biar hanya
biar hanya 200 siswa tetapi kualitasnya bagus, lebih baik kita tolak siswa daripada banyak siswa kemudian tidak berkualitas dan amburadul kan. Jadi padahal orang unggul fasilitasnya, kompeten, murid-muridnya kompetensi, punya ilmu. Yang ketiga adalah berkarakter. Karakter ini tidak hanya dibimbing oleh guru-guru yang ada di sekolah, tetapi sangat erat berhubungan dengan orang tua semua. Ya, jadi kita sama-sama mendukung visi daripada MAK Madani, unggul, kompeten dan berkarakter. Ya, saya bersyukur setelah keluar dari sini ada adik-adik kita. Kemarin saya ketemu memberi materi di Fakultas Kedokteran, baku dapat dengan satu siswa lulusan dari MAK Madani Manado. Jadi dia kita tidak tahu, tapi dia ternyata dia salah satu mahasiswa yang ketika saya memberi materi di mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsrat hari Sabtu yang lalu. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita buat grup Bapak Ibu untuk hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Ada yang kadang-kadang orang tua dia tanya pulang jam berapa, kapal dia belum ada, padahal Pak Camat sudah sampaikan waktu masuk dan waktu keluar. Ya kalau dia mau berjalan mungkin kurang mau SMS, bawa WA pada DP mama dan DP papa. Ya, karena kalau sudah di luar jam itu itu biasanya agak sulit orang mau kontrol. Yang berikut di muka itu yang belum ada pagar kan? Belum ada pagar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada temui minuman-minuman keras, botol-botol minuman keras, itu bukan anak-anak kita, tetapi mungkin dari birman-birman torang yang lagi bersenang-senang. Ya, jadi lagi bersenang-senang, mereka sekaligus jaga ini sekolah. Tetapi kita pun berkeinginan tidak seperti itu. Jadi mungkin torang mau pagar dulu Kang. Torang rencana mau pagar bulu Bapak Ibu. Mau pagar bulu, bambu, ya. Iya, kalau siapa ada bambu boleh sumbang 50 ujung. Orang mau pakai bambu dulu di muka. Orang bilang kenapa bambu? Karena ini bambu ini yang bikin merdeka pat orang. Tuh, karena bambu runcing yang Indonesia merdeka. Betulnya enggak? Iya, orang mesti dari bambu. Di sana juga waktu di MAK klinik tuh pakai bambu, merdeka. Jadi, ya, nyana apa-apa yang penting orang cet bagus-bagus. Yang kedua, kalau ada ibu bapak ibu masuk pun dapat injang tai anjing, itu berarti bukan torang piaraan kasiang. Torangnya ada piara anjing di sini cuma karena torangnya ada persilakan juga anjing datang, cuma dia suka ditampa di sini karena dia rasa luas toh, dia mau bermain akang. Jadi torang mau pagar dulu, torang mau itu supaya ini orang yang mau bersenang-senang toh bersenang-senang di sini dengan minum-minum berwarna-warninya itu. Cuma untung dorangnya tidak bermain judi kasihan Bapak Ibu. Kalau udah bermain judi akan mempengaruhi juga kan. Jadi torang tutup dulu Pak Camat ya. Torang tutup sementara itu pakai bambu lah. Mau bambu tua, mau bambu muda, yang penting kita tutup dulu. Ya. Itu yang torang jaga keamanan. Yang berikut saya pernah dapat juga waktu datang di sini. Ada perkelahian di muka orang kampung. Orang kampung di muka datang, orang makalai di muka di sini. Ini juga belum pagar di muka sini. Belum pagar. Jadi orang mau pagar dulu semua. Jadi mudah-mudahan tingkat keamanan kalau siang-siang aman kok Bapak Ibu. Siang-siang aman. Kalau malam-malam yang sedikit rawan, tetapi sampai sekarang terkendali. Kami juga sudah melapor ke bagian Polsek Bunaken ya. Tetap berkoordinasi kalau ada apa-apa, dia sudah berkoordinasi. Mungkin di sini ada Pak Komandan Pak Fadli turut minta maaf ini kalau bukan mau kasih tugas. Tapi orang berkoordinasi Kang, kalau ada apa-apa di sekolah dari Kapolsek bilang segera melaporkan agar tidak melebar luas karena mereka jaga ini keamanan. Ya, sampai saat ini lalu lalang oto sudah semakin ramai dan sudah semakin dekat. Soalnya rasa jauh tuh Bapak Ibu tuh. Kalau dulu rasa jauh Kang. Iya, karena orang hari-hari so rasa dekat. Dulu bilang sekolah ini jauh, padahal dari Kemenak dari ujung sana hampir tiap minggu orang datang kemari. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada lagi Pak Camat? Sudah ya? Iya, nanti orang bicara strategi-strategi bagaimana kita bersama-sama
bersama-sama PR-PR yang bisa orang selesaikan sama-sama. Saya yakin dan percaya kalau itu adalah perbuatan baik, insya Allah Allah akan tolong. Ya, kalau itu perbuatan baik, niatnya baik, insya Allah Allah akan tolong. Ya, jadi yang terakhir mohon maaf kalau ada salah-salah dari pihak yayasan atau dari sekolah, tolong disampaikan karena orang sama-sama boleh kasih baku tahu. Ya, orang sama-sama boleh kasih tahu. Anggaran-anggaran terutama ini sangat sensitif kalau masalah anggaran. Ya, kami semaksimal mungkin transparan kepada Bapak Ibu semua dalam pengelolaan keuangan. Kalau masalah bos, Bapak Ibu jangan khawatir karena bos itu auditnya langsung BPK, ya. Jadi langsung dikelola oleh sekolah sesuai dengan juknis yang ada. Jadi jangan khawatir. Yang berikut kalau ada dana-dana yang dipakai, kami mencoba setransparan mungkin, ya. Jadi ada orang tanya berapa DP biaya Keping Day? For apa-apa lagi orang tanya. For apa-apa lagi Bapak Ibu, bayangkan itu ya. Anaknya sudah sekolah di sini, dia tanya for apa lagi itu dia. Kasihan, orangnya nak mau pakai semua itu doi, ya. Orang cuma mau pakai for Bapak Ibu, mau makan sama-sama, sewa hotel, sewa tamu dan lain-lain. Kalaupun ada doi sisa, mungkin setengah orang pe baju dengan itu mungkin orang ambil dari situ. Toh kalau ada, kalau nyada pun biasanya orang beli sendiri, ya. Iya, biasanya kalau orang tanya-tanya kalau yang di sekolah, orang nyada pernah tanya kalau itu proposal dari rumah yang ada datang di rumah dang. Lain kali cuma reuni, toh ada pelantikan. Nyada pernah tanya ini pelantikan for doi apa? Padahal for doi baju. Nah, begitu toh. Ini roh ini for doi apa? Bukan for orang, bukan for orang pe anak, tapi for dorang. For mau makan-makan di mobil akan dorang pe kostum. Toh orang nyada pernah tanya toh. Tapi orang di sini Bapak Ibu orang nyada marah juga kalau mau tanya-tanya mau bikin apa itu doi. Ya? Nyada orang nyada marah-marah. Yang penting Bapak Ibu senang, orang juga menggunakan doi ini nyada mau bikin orang bertambah orang pe kekayaan. Toh? Nyada mau bertambah orang pe kekayaan. Paling satu hari makan selesai lekok itu. Ya? Jadi terima kasih kalau ada Bapak Ibu yang sangat peduli terhadap proses belajar mengajar anak-anak, lapor Bapak Ibu ya ke camat. Ada guru-guru yang nyada masuk atau apa, silakan. Orang terbuka sajalah. Orang terbuka. Kalau ada kekurangan-kekurangan, orang benahi sama-sama, mari. Orang benahi sama-sama. Kalau ada yang fatal-fatal, cepat ditegur. Ya, cepat kasih masukan. Jangan tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada anak-anak dibully, ya, terutama anak-anak dibully, langsung kasih tahu. Hari itu langsung datang, langsung diselesaikan supaya tidak menular ke teman-teman yang lain. Sampai saat ini masih dalam aman-aman dan terkendali. Untuk itu saya ingin membuka pertanyaan saja Pak Camat ya. 3 orang saya ingin mencari feedback dari Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu inginkan di sekolah ini, atau ada keluhan apa? Atau ada saran apa, ada solusi apa, supaya orang bisa tahu apa yang bapak-bapak, ibu-ibu punya keinginan dan bisa kami kabulkan semaksimal mungkin. Oke, kalau begitu silakan kepada Pak Bahrin untuk menerima 3 saja. Mudah-mudahan dari 3 pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu, solusi bagaimana orang mau bikin satu perpustakaan, 1 laboratorium, 1 ruang kelas yang sementara ini masih pakai dengan ruangan kantor, Kang. Masih sama-sama. Dokter juga tetap terus berusaha, Bu, untuk membantu sama-sama. Jadi kalau orang mau lihat itu papan nama yang besar itu ternyata aduh, besar juga ya biaya Kang Pak Bahrin, Kang. Kalau yang lain cuma pakai baliho kecil, mungkin orang punya yang paling besar ya, Pak Bahrin. Pak Camat ya. Orang punya orang papan nama paling besar di Kota Manado. Begitu Pak Bahrin? Di Kota Manado. Sedangkan alia negerinya tidak begitu. Se-Sulawesi Utara mungkin orang punya yang paling sombong so. Yang paling sombong. Iya, karena begitu orang mesti memperkenalkan toh, apalagi di daerah seperti ini orang memperkenalkan. Jadi 3 penanya saja sebagai feedback untuk evaluasi dan solusi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin mempertanyakan Jauh sedikit. yang masalah kartu Kasih yang jauh sedikit ya, gitu. rapat yang lalu dibicarakan sampai sekarang belum ada. Nah, makasih. Baik. Orang mau bikin kartu siswa yang bisa terkonek di mesin fingerprint. Jadi kartu siswa itu, dorang datang absen, dorang hanya tempel kartu. Cuma sampai saat ini memang pihak Bank Mandiri nanti dengar tadi bahwa ini sekedar saran Pak, bahwa kami sebagai pengurus komite di waktu SD dulu kami tidak bayarkan sekolah per bulan, tapi di situ berantisipasi dan berpartisipasi bahwa dalam setiap orang tua murid itu harus menggalangkan dana setiap 1 bulan sekali. Dan pendapatan kami nominal per orang tua murid 200.000 di store ke sekolah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ketuanya Ibu Yuyun, sekretarisnya Ibu Sita, dan bendaharanya Ibu orang tuanya Hairunisa.